Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat petang, dan selamat malam untuk semua mahasiswaku yang ada dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat. Baik, kita akan masuk di dalam materi mengenai akuntansi harga pokok standar. Kalau dalam pertemuan sebelumnya atau dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang sistem harga pokok standar. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan bagaimana pencatatan yang diperlukan jika perusahaan menggunakan harga pokok standar. Nah, karena biaya standar atau harga pokok standar itu ditentukan untuk biaya produksi, maka pencatatannya pun akan kita mulai dari setiap komponen biaya produksi. Kita mulai dari bahan. Ada 3 metode untuk mencatat harga pokok standar bahan, metode yang pertama, metode yang kedua, dan metode yang ketiga. Apa perbedaannya? Kalau menggunakan metode yang pertama, selisih harga dicatat pada saat pembelian bahan, sedangkan selisih kuantitas dicatat pada saat pemakaian bahan. Metode yang kedua, pada saat pembelian tidak ada selisih yang dicatat, selisih harga dan selisih kuantitas dicatat pada saat pemakaian bahan. Sedangkan metode yang ketiga adalah kombinasi metode 1 dan 2. Jadi selisih harga akan dicatat pada saat pembelian, selisih kuantitas pada saat pemakaian, dan ada penyesuaian antara selisih harga bahan pada saat dipakai dengan selisih harga bahan pada saat dibeli. Ya, itu metode yang ketiga. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang ada di sini. Sebelum kita melakukan pencatatan, tentu saja kita akan menghitung dulu selisih harga yang terjadi. Kalau menggunakan metode yang pertama, kita akan menghitung terlebih dahulu selisih harga bahan saat pembelian. Ya, ini sudah kita temukan hasilnya Rp600 menguntungkan sambil kalian mengingat rumus untuk menghitung selisih harga. Nah, jurnal pada saat pembelian akan dibuat sebagai berikut. Persediaan bahan akan didebet Rp75.000. Ya. Kemudian kreditnya adalah utang dagang. Nah, karena selisih harga bahan pada saat pembelian selisih harga bahan pada saat pembelian menguntungkan, maka akan kita bukukan di sisi kredit. Ya. Perhitungannya bisa kalian lihat di footnote. Kemudian pada saat pemakaian, selisih kuantitas akan kita hitung sebanyak Rp1.230 tidak menguntungkan. Karena tidak menguntungkan akan dibukukan di sisi debit. Jurnalnya seperti ini. Ya. Oke, itu metode yang pertama. Metode yang kedua, pada saat pembelian tidak ada selisih harga yang dihitung. Kemudian pada saat pemakaian, selisih kuantitas tadi Rp1.230 tidak menguntungkan. Nah, mau nggak mau kita terpaksa harus menghitung selisih harga bahan saat pemakaian ya, karena metode kedua ini memang selisih harganya dicatat pada saat pemakaian. Ya, nah ini menguntungkan, maka dibukukan di sisi kredit. Ya, ini metode yang kedua. Metode yang ketiga gabungan keduanya. Jurnal 1 dan 2 sama dengan metode 1. Metode 1 tadi ya. Kemudian di jurnal yang kedua ada tambahan. Karena kita harus memindahkan rekening selisih harga bahan pada saat pembelian ke rekening selisih harga pada saat pemakaian. Ya, ini memang ribetnya di sini, tapi hanya akuntansi bahan kok. Ya, akuntansi untuk biaya yang lainnya relatif lebih mudah dan lebih sederhana. Misalnya untuk tenaga kerja nih ya, ini dengan data seperti ini, kita sudah menghitung selisih tarif dan selisih efisiensi. Masing-masing tidak menguntungkan, karena tidak menguntungkan akan kita bukukan di sisi debit. Ya, dua-duanya di sisi debit. Nah, ya. Kemudian ini jurnal yang kita buat ya. Ini untuk mengakui terjadinya gaji dan upah, yang ini untuk distribusinya. Kemudian pada akuntansi untuk BOP. Ini masih yang analisis 2 aja ya, 2 selisih ya. Ada selisih terkendali dan selisih BOP. Kebetulan juga dua-duanya nggak menguntungkan nih ya. Bagaimana pencatatannya? Maka akan kita catat di sisi debit karena tidak menguntungkan. Sambil kalian mengingat kembali bagaimana cara menghitung selisih terkendali dan selisih volume ya.
Nah, akuntansi yang terakhir adalah akuntansi untuk untuk produk yang selesai ya, harga pokok standar untuk produk yang selesai. Produk yang selesai akan kita bukukan sebesar harga atau biaya standarnya. Misalnya ini prosesnya melalui beberapa departemen ya, ada pemotongan, pencetakan, dan perakitan. Kemudian total biaya produksinya 204,15 yang terdiri dari biaya produksinya pemotongan 122,9, pencetakan 57,25 dan perakitan 24. Seandainya ada produk yang selesai ditransfer ke gudang ya dari Departemen Perakitan sebanyak 4.200 unit dan ada 4.236 unit dari pemotongan ya, transfer dari pemotongan ke pencetakan dan perakitan, bagaimanakah jurnal yang kita buat? Yang pertama kita akan mencatat karena prosesnya tadi dari pemotongan dan pencetakan ya, transfer ke perakitan. Ada 4.236 unit dari Departemen Pemotongan dan Pencetakan yang ditransfer ke perakitan. Belum menjadi produk selesai sehingga kita akan mendebet BDP Departemen Perakitan sebesar 4.236 dikalikan 122,9 ditambah 57,25 yang berasal dari pemotongan dan pencetakan. Ya. Kemudian tadi ada 4.200 yang selesai di perakitan dan kita transfer ke gudang produk selesai. Maka kita akan mendebet persediaan produk selesai pada barang dalam proses sebesar 4.200 dikalikan 204,15. Seandainya pada tahun itu ada 4.000 unit yang laku terjual, maka kita akan mendebet HPP pada persediaan produk selesai sebesar 4.000 unit dikalikan 204,15 ya. Oke, kita bisa tadi balik lagi ke soalnya kalau masih bingung nih ya, ada di sini angka-angka ini. 204,15 ada di sini, 4.200 ada di sini, 4.236 ada di sini. Ya, pemotongan sekian, pencetakan sekian, perakitan sekian. Gitu ya. Sekarang kita masuk disposisi selisih. Bagaimana jika ada selisih biaya standar tadi? Ada dua perlakuan. Jika selisihnya tidak signifikan bisa kita tutup ke HPP atau ikhtisar laba rugi pakai jurnal. Jurnal penutup tujuannya untuk apa? Untuk membuat nol sebuah akun. Jadi kalau yang terjadi adalah selisih tidak menguntungkan, ya, selisih tidak menguntungkan itu dibukukan di sisi debit. Maka kalau ditutup akan pindah ke sisi kredit, ya. Sedangkan kalau selisihnya signifikan akan kita alokasikan ke HPP dan persediaan produk jadi maupun barang dalam proses, ya. Itu disposisi untuk selisih. Untuk angka-angkanya nanti bisa kalian lihat sendiri. Jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Terima kasih.